Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang 3 landasan utama, 3 hal yang sangat penting menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam buku Tauhid halaman 34. Silakan dibuka bukunya ya. Halaman 34. Nih, pelajaran ke-6. 3 landasan utama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Fa idza qila laka mal usulus tsalatsa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Menurut Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini dikatakan bahwa ada 3 hal yang sangat penting sebelum seseorang itu mengenal sesuatu lebih banyak, maka yang harus diajarkan kepada setiap orang itu adalah 3. Pertama adalah tentang Robnya, tentang Allah, tentang Tuhannya. Yang kedua tentang agamanya. Yang ketiga tentang nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengapa hal ini sangat penting ya? Gini, ada sebuah pepatah kan mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka harus kenalan. Seseorang yang tidak kenal, maka dia tidak akan pernah menyayangi hal tersebut. Maka dia tidak akan pernah mencintai hal tersebut. Begitu juga dengan Allah. Kita harus mengenal Allah dengan cara mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama baik Allah, mengenal makhluk Allah. Sehingga ketika seseorang sudah kenal dengan Allah, maka ketika dia punya kebutuhan, dia punya keinginan, dia punya hajat, dia punya kebingungan dalam hidupnya, dia akan kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Bagi seorang pelajar yang sedang bingung menghadapi ujian, sedang khawatir menghadapi pelajaran yang sulit, maka dia akan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, karena dia tahu bahwa Allah adalah Al-Alim. Dia maha mengetahui, maha memberi ilmu kepada hamba-hambanya. Bagi seorang pedagang yang dagangannya bangkrut, misalkan gara-gara virus corona, gara-gara pelanggannya pergi, tidak mau berkerumun, maka dia akan merasa tenang dalam dirinya karena dia tahu bahwa Allah Ar-Razzaq. Allah maha memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, meskipun dari arah yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi ada seseorang yang tiba-tiba datang ngasih uang, ngasih sembako dan sebagainya, sehingga rezeki itu datang dari jalan yang tidak disangka-sangka, karena orang tersebut tahu bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Yang kedua, ma'rifatuddin. Yang kedua, yang paling penting dalam hidup manusia itu adalah ma'rifatuddin, mengetahui agamanya. Ketika seorang anak itu mencapai usia baligh, yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya itu adalah yang kedua adalah mengenal agamanya. Bagaimana seorang wanita itu menjaga auratnya. Seorang perempuan itu tidak boleh pergi sendirian sembarangan. Dalam Islam itu dilarang. Bagaimana seorang itu wudu dengan baik, bagaimana seorang itu beradab kepada tetangga, kepada saudara dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang diajarkan dalam agama. Sehingga yang wajib atau yang penting diketahui oleh setiap orang ketika seorang itu menginjak usia baligh adalah mengetahui agama yang diajarkan oleh orang tua atau gurunya itu. Yang kedua adalah mempelajari agama, seperti yang sedang kita pelajari sekarang di sekolah, untuk mewakili orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana mengetahui tentang agama Allah. Yang ketiga, ma'rifatu nabiyahu Muhammad SAW. Kenapa kita harus kenal dengan Nabi Muhammad? Karena di dalam diri Nabi Muhammad itu tercantum atau terinstal segala sesuatu budi pekerti yang baik. Bagi seorang pelajar, dia bisa meniru bagaimana Nabi Muhammad ketika berguru kepada orang lain.
Bagi seorang yang miskin, dia bisa meniru bagaimana Nabi Muhammad ketika miskin. Bagi seorang yang kaya, dia bisa meniru bagaimana caranya Nabi Muhammad ketika mengelola hartanya ketika kaya. Bagi seorang pedagang, dia bisa meniru bagaimana caranya Rasulullah berdagang. Bagi seorang yang jadi pejabat, dia bisa meniru bagaimana Rasulullah ketika jadi pejabat. Yang jadi pemimpin, dia juga bisa meniru bagaimana cara pemimpin yang baik menurut Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu dianjurkan untuk mengenal nabinya, mengenal Nabi Muhammad SAW dengan cara mengkaji sirah nabawiyah, mengkaji sirah perjalanan Nabi, perjalanan hidup Nabi, bagaimana cara beradab kepada tetangga, bagaimana cara beradab kepada guru, kepada saudara, kepada yang umurnya yang paling di bawah atau umurnya yang lebih tua, umurnya yang lebih muda. Bagaimana Rasulullah ketika bertemu seseorang di jalan, bagaimana Rasulullah ketika bergaul dengan seorang non muslim, bagaimana Rasulullah ketika bergaul dengan orang yang masih saudara tapi dia tidak beriman kepada Allah. Itu Rasulullah ajarkan, sehingga kita wajib tahu bagaimana cara bergaul Rasulullah, atau kita tahu bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW. Nah, hari ini tugasnya cukup mengerjakan halaman 37. Halaman 37 dari buku Tauhid ya. Silakan dikerjakan nih di atas. Dari hadis di atas, sebutkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada manusia ketika berada di kubur. Ada 3 pertanyaan nih yang ditanyakan oleh malaikat nanti di kubur, tulis di sini. Siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa imamnya dan sebagainya. Terus yang kedua, siapa Robnya? Jawabannya apa? Robnya siapa? Yang kedua, apa saja nikmat yang sudah dikaruniakan Allah kepadamu? Apa nikmatnya? Apa hak Allah atasmu? 3, tulis di sini. Yang tadi Ustaz jelaskan, 3 landasan utama. 1, landasan utama itu mengenal Robnya, yang kedua mengenal agamanya, yang ketiga mengenal nabinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.